Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, Bab 451-460. Dongeng Donghua. Bab 451. Memata-matai selokan. Lingkaran pencarian masih berangsur-angsur menyusut di gedung-gedung di kedua sisi jalan. Beberapa warga diam-diam menyaksikan Ren Xiaosu dengan cepat melewati mata mereka. Dan kecepatannya seperti gambar sisa. Mereka terkejut oleh kenyataan bahwa itu adalah seorang remaja yang membalikkan 146 penghalang. Apakah kekuatan orang luar biasa ini sekarang benar-benar di atas konsorsium? Perlahan, pasukan Zongxi mendirikan blok di berbagai rute lalu lintas, dan bahkan menempatkan senapan mesin berat di berbagai sudut. Sisi barat dari seluruh penghalang 146 menjadi sangkar. Ren Xiaosu berteriak dan berlari dengan liar. Dia telah mencoba untuk menyerang dua garis pertahanan. Masalahnya adalah bahwa tentara sekte itu seperti tak terbatas. Anda harus tahu bahwa ketika tenaga kerjanya buruk, bahkan jika itu Ren Xiaosu, tubuh yang kuat ini akan lelah. Namun, pasukan Zong juga sia-sia. Mereka yang belum mengalami pertempuran dengan Ren Xiaosu memiliki ketakutan. Hanya karena mereka telah menemukan bahwa sebagian besar pasukan tempur bertemu di saluran komunikasi ini dan Ren Xiaosu belum meninggalkan kehidupan mereka. Apakah orang lain benar-benar orang? Namun, ketika Ren Xiaosu akan tersesat, ada penutup lubang di jalan penghalang yang diambil dari bawah. Ren Xiaosu melihat adegan ini begitu akrab. Pria di bawah penutup lubang itu dengan marah melambai padanya, ini. Ren Xiaosu melompat dan melompat, tetapi baru saja menangkap leher orang yang datang tepat setelah memasuki saluran pembuangan. Siapa kamu? Pria di sumur terjepit di lehernya dan wajahnya merah. Bos Ross memintaku untuk membawakanmu kata-kata. Apa? Ren Xiaosu mengambil pria ini seperti ayam. Dia mengatakan bahwa kamu tidak bisa mati. Jika kamu ingin mati, berikan obat hitam padanya dan mati. Ren Xiaosu sangat marah. Kemana harus pergi? Kiri-kiri. Ren Xiaosu mengambil senjata dan senjata di sisi lain, dan berbelok ke kiri, bukan karena dia akan bermusuhan, tetapi dia harus hati-hati dan hati-hati saat ini. Apakah Anda tahu bahwa produk ini adalah orang yang dikirim oleh Zongxi untuk menipu dia? Pria itu tidak marah, dinasti Qing sudah menjelaskannya. Dia berkata bahwa kamu pasti akan datang ke penghalang 146 suatu hari, jadi biarkan aku melihatmu, maka aku tidak berharap bahwa kamu akan membuat kesalahan seperti itu. Gerakan besar. Oh, apakah ini bergerak? Kata Ren Xiaosu tanpa sadar. Bukankah ini sebesar ini? Lelaki itu tersenyum pahit, sekarang konsorsium Zong berpangkat tinggi di penghalang berada dalam bahaya. Aku takut aku terbunuh olehmu secara tidak sengaja, dan sebelum aku menerimamu, garnisun ke-146 itu pernahkah Anda membunuh ratusan orang? Satu orang melawan brigade tempur, bahkan jika ada penutup jalan Anda adalah orang paling kejam yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Ini disebut dewa militer. Ren Xiaosu mengangkat alis, barang semacam ini adalah satu set, tetapi pihak lain tahu begitu banyak informasi, tampaknya statusnya tidak biasa di Zongxi. Kalau tidak bagaimana mengetahui pergerakan tingkat tinggi, ia bertanya pada pihak lain, kiri adalah kemana harus pergi apa? Tentu saja, tinggalkan dulu pengepungan itu, kata pria itu, aku sudah menyiapkan rumah persembunyian untukmu di sini. Kau menunggu angin berlalu. Aku tidak punya waktu untuk menunggu lebih lama, kata Ren Xiaosu. Katakan padaku, di mana puncak keluarga Zong? Tingkat tinggi Zong. Mata-mata Qingxi yang dibawa pergi cemas, sudah waktunya, kau masih saya pikir saya bisa membunuh mereka. Setidaknya setengah dari pasukan di seluruh brigade tempur melindungi mereka, dan setengah lainnya menangkap Anda. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda adalah Tuhan? Ren Xiaosu terdiam, dan mata-mata Qing melihatnya tidak berbicara dan tersenyum pahit, belum lagi bahwa anggota berpangkat tinggi dari petinggi Zong sekarang tersebar di seluruh penghalang.
Anda hanya perlu membunuh satu orang. Kekuatan seluruh penghalang sekali lagi akan mengelilingi Anda. Pada saat itu, saya tidak hukum membawa Anda keluar dari pengepungan. Kepala dinasti Qing dapat memberitahu saya bahwa saya dapat memberikan prioritas untuk melindungi diri saya sendiri. Ren Xiaosu mendengarkan kata-katanya dan berjalan dalam diam untuk waktu yang lama. Tiba-tiba dia bertanya, ke arah mana perkemahan pasukan kita? Mata-mata Qing menghirup udara dingin, apakah kamu tidak ingin menamparkan pasukan residen mereka untuk menyelinap di stasiun mereka? Apa 146 kamp penghalang? Ada depot amunisi, dan ada komando pusat. Bahkan jika sekte leluhur tidak ada, menewaskan sekelompok staf tempur dan beberapa komandan juga dapat membuat brigade tempur dari penghalang 146 merasakan rasa sakit. Ren Xiaosu tiba-tiba menyadari bahwa ini bukanlah hal terbaik yang harus ia lakukan, tetapi menyerang bagian terlemah dari musuh adalah pilihan terbaiknya. Siapa yang mengira dia sendirian dan berani lari ke markas pasukan musuh? Orang yang cukup berani tidak akan melakukan ini. Biarkan saja Xiao Xiao mengerti bahwa hanya dengan menciptakan kekacauan yang cukup dan membiarkan pasukan Zong berlari kencang, dia memiliki kesempatan untuk menemukan peluang. Dia tidak punya waktu, dan pasukan Zong mungkin segera melewati Gobi untuk mencapai benteng 178. Hanya mungkin untuk menarik mereka kembali jika mereka terluka parah. Ketika saya tidak menunggu, saya hanya mendengar mata-mata itu berteriak, jika ada pertahanan defensif di stasiun, setidaknya ada 500 orang yang ditempatkan. Jika Anda pergi, Anda hanya akan mati. Sisi mana? Tepat di depan. Ren Xiaosu mengambil 5 atau 6 kaleng obat hitam ke lengan mata-mata itu sambil berjalan. Dia tidak punya waktu untuk mengemas kembali obat hitam itu, dan dia hanya bisa menebusnya dan menyerahkannya kepada pihak lain. Terima kasih, kata Ren Xiaosu. Hei, hal kecil, aku akan mengecewakanmu ketika kamu sampai di depan. Secara alami aku punya cara untuk kembali, kata mata-mata itu, yang mengatakan bahwa obat hitam itu berguna. Ketika dia kembali ke Qing, dia tidak akan memberinya bos. Tumpukan penghargaan pada dasarnya telah jatuh selama sisa hidupnya. Jangan katakan hal lain, kepala dinasti Qing dan bos Luo tidak akan pernah dikandung. Ren Xiaosu mengatakan bahwa terima kasih karena pihak lain mengambil risiko untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Meskipun ia masih memiliki kartu untuk digunakan, pengepungan brigade tempur Zong sulit untuk menjebaknya. Namun, jika luka dibiarkan selama periode breakout dan sisi lain mengejar anjing itu, saya takut bahwa tindak lanjut akan menjadi semakin sulit. Selain itu, perjalanan pihak lain berisiko, dan pihak lain akan menyelamatkan dirinya sendiri dan menyelamatkan dirinya sendiri. Tentu saja, ia harus mengingatnya. Ke depan 7 belokan dan 8 putaran perjalanan lebih dari 10 km, mata-mata yang akrab dengan jalan itu mengatakan. Pada akhirnya, bagian depan adalah Kamp Zong, meskipun ada juga selokan yang melintas, tetapi ada banyak jalinan baja di tengah, tidak mungkin untuk dilewati, jadi bagaimana masuk? Anda harus menemukan solusi. Ren Xiaosu mengangguk dan akhirnya melepaskan sisi lain, kembalilah ke Luo Fatzi dan King Yu, masalah ini harus dilaporkan nanti. Saat ini, bukan pihak lain yang berutang perasaannya sendiri. Sebaliknya, Ren Xiaoyu berutang besar pada King Yi dan Luo Wei. Entah itu bantuan King untuk meletakkan sungai Beiwan, atau sekarang mengirim mata-mata untuk membantu, Xiao Xiao telah lama tidak mampu mengabaikan saudara-saudara. Itu. Saat berikutnya, mata-mata melihat bahwa Xiao Xiaosu mengeluarkan pisau hitam dari udara tipis, dan jaring baja di depannya rapuh seperti kertas. Mata-mata King membuka mulutnya dan itu bukan tempat untuk dilalui orang lain. Juga, hal khusus ini adalah seorang pria yang berani bertarung melawan brigade tempur. Ketika Ren Xiaosu sudah siap untuk maju, tiba-tiba dia melihat kembali ke mata-mata, siapa namamu? Zheng Yuandong, kata mata-mata itu. Ingat, kata Ren Xiaosu dan berbalik dan berjalan ke dalam kegelapan. Bab 452, melihat orang miskin. Jauh di dalam Gobi, pasukan Zong bergerak dengan kecepatan penuh. Mereka sudah menemukan jalan dan tahu bahwa ada oasis yang bahkan dapat digunakan oleh pasukan mekanik. Jika Anda tidak memiliki jalan ini, Anda hanya dapat menyerang infanteri, dan efeknya sangat berkurang.
Jalan ini tampaknya menjadi hutan sebelum bencana. Saya tidak tahu siapa yang menanam pohon di sini, menciptakan oasis, dan akhirnya mengkonsolidasikan garis hidup. Hanya saja tidak ada yang sembuh selama bertahun-tahun, dan sudah ada di sini lagi. Sebenarnya, tidak banyak orang yang peduli apakah itu akan berubah menjadi gurun lagi, tetapi masalahnya adalah oasis yang akan menghilang ini memberikan kesempatan terakhir bagi Zong. Pejabat tingkat tinggi Zong menyebut jalan ini sebagai kesempatan berkah, dan Tuhan memberi mereka kesempatan untuk merebut 178 benteng. Tahun-tahun ini, Zong tidak disiapkan dalam warna putih. Jika tidak ada hal seperti itu, mereka tidak berani memprovokasi 178 benteng sering dalam beberapa tahun terakhir. Kita akan tiba di Nanhu di depan kita. Setelah kita diperbaiki di Nanhu selama 2 jam, kita bisa langsung menuju benteng 178. Jenderal Zong akan senang dengan wakil petugas di sebelahnya. Perang ini, kamu dan aku akan menjadi yang pertama, bukan kita. Saya telah bekerja keras selama bertahun-tahun, dan sekarang saya menyeberangi Gobi untuk memberikan pukulan fatal bagi benteng. Saya takut sangat sulit untuk menang. Itu masih bijaksana, ajudan berkata secara implisit. Senyum ini menggigit pasir dan melakukan perjalanan melalui Gobi selama beberapa hari, bahkan dengan oasis yang akan hilang, mereka melakukan perjalanan yang sangat keras. Adalah bermanfaat untuk memiliki lebih banyak penderitaan, mereka akan diingat dalam buku-buku sejarah. Jenderal Zong berkata dengan antusias, pertempuran ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk menjadi terkenal. Pasukan mekanis di bagian belakang terus melewati jalan yang keras, dan asap besar muncul di seluruh padang pasir. Para Jenderal Zong mendengarkan suara lintasan dan menghancurkan batu, dan para Jenderal Zong merasa sangat manis dan manis. Dia bertanya kepada ajudan, apakah ada kecelakaan? Semakin Anda dan saya berada pada saat yang paling kritis, Anda harus lebih berhati-hati. Anda dapat yakin, kata ajudan itu, kami telah akrab dengan tempat-tempat ini dalam beberapa tahun terakhir. Benteng ini tidak memiliki fasilitas militer sama sekali di Gobi, di mana sekelompok orang akan berpikir bahwa kami akan. Namun, pada saat berikutnya, mereka tiba-tiba mendengar suara yang tajam tiba-tiba datang. Kekuatan tempur ini adalah urutan pertempuran paling elit Zong, dan bahkan para prajurit sangat tinggi dalam melek militer. Jadi ketika suara mencicit yang tajam ini datang, hampir semua orang mengubah wajah mereka. Ini adalah suara rudal yang terbang di udara dan menyerang mereka, serangan musuh. Serangan musuh. Beberapa poni, beberapa rudal telah mendarat di tim pawai mereka. Pasir kuning yang diledakkan pada saat yang sama semuanya telah menutupi pasukan Zong dalam asap. Jenderal Sekte telah jatuh ke tanah. Dia bertanya-tanya mengapa ada benteng dalam penyergapan. Dia berjongkok di tanah dan melihat sekeliling dengan cepat. Ketika asap sedikit tersebar, dia melihat bintik-bintik hitam di cakrawala dikelilingi oleh 3 sisi. Sisi lain dari benteng 178 sudah siap. Para Jenderal Zong curiga, mereka pergi ke lingkaran penyergapan benteng 178. Lingkaran penyergapan ini membungkus mereka seperti tas. Benteng dengan kekuatan 178 unit mekanik yang datang dari depan menimbulkan asap besar di jalan. Jenderal Zong segera menuntut agar pasukan meluncurkan serangan balik, hanya 1 shell membombardir bagian depan, tetapi melihat pot hitam tiba-tiba muncul di depan unit. Bahkan kerang diblokir. Tetapi panci hitam tidak berhenti. Saya melihat bahwa panci hitam besar itu berkibar di udara, dan benar-benar menahan 5 atau 6 cangkang, mengetahui bahwa cangkang itu sulit ditangkap. Tetapi mereka dihadang oleh pihak lain. Setelah cangkang itu mengenai pot hitam, itu meledak di dalam, dan kabut abu-abu ditiup angin dan segera menghilang. Banyak prajurit Zong yang dilindungi, apa istimewanya ini? Su Xianchu. Jenderal Zong terkejut, bagaimana mungkin Su Xianchu ada di sini, bukankah dia di belakang kita? Tidak ada yang mengatakan bahwa dia melihat bayangannya di belakang. Beberapa orang telah menyebutkan ini di depan markas Zong, beberapa orang mengatakan bahwa Su Xianchu telah menghilang. Tampaknya Zhang Jinglin telah mengatur untuknya. Kemungkinan Zhang Jinglin telah melihat niat mereka dan memblokir mereka dalam perjalanan ke Gobi. Hanya kemudian tiba-tiba seseorang mengirim kembali informasi, mengatakan bahwa di perusahaan belakang, Su Xianchu telah mengungkapkan kemampuan luar biasa, dan semua orang merasa lega.
Tetapi para jenderal Zongxi pada Gobi ini tidak menyangka bahwa Su Xianchu seperti sihir, dan tiba-tiba muncul di hadapannya. Mungkinkah Su Xianchu ini akan terbang? Pada saat yang sama, Su Xianchu, yang baru saja memblokir 5 atau 6 peluru artileri, berteriak di belakang pasukan, "Beri aku tamparan. Mari kita masukkan 3 dalam 1, sersan ini dapat membiarkannya pergi, tetapi kehidupan yang lain harus ditinggalkan." Di Gobi, serang. 178 tentara yang ingin menyelinap keluar dapat melihat bahwa orang tua bahkan dapat memblokir bola meriam pada suatu waktu. Semangatnya kuat, tetapi Su Xianchu sekarang juga bengkak dan gemuk. Dan sekarang anti pembalasan dari panci hitam membuatnya merasa sakit, bahkan panci hitam sedikit saya tidak bisa menyimpannya, tetapi dia masih mendukungnya. Hanya karena dia sangat jelas, 178 benteng dapat menang, semua tergantung pada apakah Anda dapat membuat kemenangan yang indah di sini. Su Xianchu telah berjongkok di sini selama hampir sebulan, dan semua 178 prajurit benteng akan mencapai batasnya. Namun, alasan mengapa 178 benteng dapat berdiri di barat laut adalah karena mereka dilengkapi dengan sangat baik. Tidak, apakah itu karena mereka dapat melakukannya dalam 100? Tidak juga. Tetapi mereka dapat menanggung kesulitan dan menderita lebih dari unit apapun di bawah matahari. Karena mereka diisi di sisi barat laut yang keras dari lingkungan itu adalah makanan pahit untuk dimakan. Ini akan menjadi pertempuran sengit dan strategi terakhir dari kedua belah pihak akhirnya terlihat. Pada saat ini, Zhang Jinglin telah menerima berita dari Su Xianchu bahwa mereka telah memiliki konfrontasi positif dengan musuh. Karena hubungan penyergapan, pasukan penyergap dari benteng 178 telah berada di atas angin. Pada saat ini, Wang Fengyuan memandang Zhang Jinglin, akankah Ren Xiaosu menyalahkan kita? Makna Wang Fengyuan jelas. Faktanya, ada tangan ini di belakang. Selama musuh memasuki lingkaran penyergapan, kartu terakhir dari sekte diselesaikan, dan benteng 178 tidak berbahaya seperti yang dibayangkan. Karena itu, Ren Xiaosu tidak perlu pergi ke penghalang 146. Ketika Zhang Xiaoman memanggil pada hari yang sama, Ren Xiaosu mengajukan diri untuk pergi ke penghalang 146. Zhang Jinglin ingin memblokir, tetapi tidak bisa mengatakan rencananya. Zhang Jinglin dan Wang Fengyuan sudah memeriksa mata-mata pada waktu itu, tetapi mereka tahu bahwa ada mata-mata di jenderal tetapi mereka tidak pernah menangkap mereka. Jadi untuk memastikan bahwa rencana mereka tidak dirasakan oleh Zongxi, Zhang Jinglin tidak bisa pisau tajam dan nampan keluar. Pada saat itu, tetapi semua detail dapat ditangkap oleh pihak lain, Zhang Jinglin tidak dapat mengambil 178 benteng semua prajurit untuk mengambil risiko. Bab 453, Kemungkinan Penghalang. Sebelumnya, dengan seluruh 178 pasukan benteng, ada lebih dari selusin pasukan diam-diam meninggalkan pangkalan depan, misalnya, Zhou Yinglong memberitahu pisau tajam untuk pergi ke Sungai Beiwan. Juga berpura-pura pergi untuk pelatihan lintas negara, dan kemudian tidak pernah kembali ke kamp, seperti yang asli Su Xianchu kelompok independen pergi ke barat Sungai Heishi. Pasukan seperti itu sebenarnya dirancang untuk membuat mata-mata sulit untuk mengetahui situasi. Begitu pasukan ini meninggalkan pangkalan, semua komunikasi dikendalikan oleh Wang Fengyuan. Dan untuk membuat mata-mata itu percaya bahwa itu benar, Zhang Jinglin bahkan tidak makan selama 2 hari, dan dia lapar dan kurus. Mengunci Li Xiang juga menjadi masalah saat ini. Ketika Li Xiang benar-benar makan, dia sengaja atau tidak sengaja meminta orang yang bertanggung jawab atas kantin, Lin Yuze, bagaimana makanan terakhir komandan. Sebagai komandan brigade, Li Xiang tidak berpartisipasi dalam pengembangan rencana operasional. Sehingga makanan Zhang Jinglin dapat digunakan untuk menebak apakah benteng 178 memiliki backhand. Hanya karena seluruh benteng 178 tahu bahwa Zhang Xiling akan mengalami penurunan tajam dalam makanan ketika dia menghadapi kesulitan. Tanpa menangkap mata-mata, rencananya hanya dapat disembunyikan di dalam hati, tetapi Zhang Jinglin sangat jelas bahwa dia tidak dapat menghentikan millet kecil tanpa memberitahu rencananya. Setelah menangkap mata-mata itu, Ren Xiaosu sudah meninggalkan pisau tajam dan tidak bisa dihubungi. Jadi setelah menangkap mata-mata itu, Wang Fengyuan segera meminta Zhang Jinglin untuk bertanya apa yang harus ia lakukan.
Tetapi pada saat itu, sudah terlambat, Zhang Jinglin hanya bisa berharap bahwa Ren Xiaosu bisa selamat. Wang Fengyuan berbisik, untungnya, dia telah meletakkan pisau tajam secara merata. Kalau tidak, pasukan heroik ini akan sepenuhnya dimusnahkan. Aku akan gelisah selama sisa hidupku. Tanpa diduga, kata Zhang Jinglin dengan tenang. Zhang Jinglin tahu bahwa ketika Xiaosu memutuskan untuk pergi ke penghalang 146, dia pasti akan mengatur pisau tajam di tempat yang aman. Sama seperti anak muda ini yang mengatur Li Xiaoyu dan Yan Liuyuan di sekolah kota, Zhang Jinglin mengenal anak itu juga. Akibatnya, seperti yang dia bayangkan, Ren Xiaosu pergi sendiri ke pagar 146. Dan Wang Fengyuan sudah mendapatkan berita yang tepat, informan mereka bersembunyi di gedung tempat tinggal dan melihat bahwa pasukan penjaga sedang mencari Xiaosu. Dan Ren Xiaosu menghancurkan pengepungan dan menghilang. Zhang Jinglin memandang Wang Fengyuan dengan tenang, bahkan jika dia menyalahkan saya juga mengakui bahwa tanggung jawab tidak menoleransi saya. Bagi Zhang Jinglin, Ren Xiaosu seringan dia, dan dia sebaik dia. Wang Fengyuan kagum, dia khawatir tentang ini, apakah itu akan membuat remaja dan 178 benteng memiliki sedikit celah. Wang Fengyuan memandang Zhang Jinglin, tetapi mendapati bahwa Zhang Jinglin tidak memiliki pikiran terbuka seperti yang dia katakan. Itu hanya untuk mata-mata sebelumnya, tapi sekarang benar-benar gugup. Pertempuran di Gobi tidak berakhir begitu cepat. Pasukan Zhong yang bertanggung jawab untuk menyeberang Gobi sangat kuat. Bahkan jika terjadi penyergapan, mereka bisa membentuk kekuatan pertahanan yang ulet di tempat pertama dan melawan. Ini adalah harapan seluruh situasi perang Zhong, sehingga setiap prajurit tidak hanya harus melewati tinjauan politik yang ketat, tetapi juga menjalani pelatihan militer yang sangat sulit. Namun, ini tidak membuat Su Xianchu kecelakaan, dia sudah tahu pasukan seperti apa yang harus dia hadapi. Bahkan, ada beberapa kelalaian dalam rencana benteng 178. Misalnya, kekuatan utama seperti Su Xianchu tidak pernah muncul di medan pertempuran frontal. Apakah ada pengaruh buruk pada rencana? Namun, Zhang Jinglin tidak memilih tingkat perintah Su Xianchu dalam operasi militer skala kecil, dan kemampuannya yang luar biasa untuk menyerang dan bertahan di daerah kecil terlalu baik. Sehingga Su Xianchu harus menjadi komandan terbaik penyergapan Gobi. Namun, Zhang Jinglin dan Su Xianchu tidak berharap bahwa Ren Xiaosu membantu mereka mengisi cincin ini. Tentu saja, jika Su Xianchu tahu ini, akankah dia berterima kasih kepada Ren Xiaosu untuk dua kata-katanya? Pertempuran di Gobi masih berlangsung, dan Zhong menunggu lama, dan Zhang Jinglin melakukan hal yang sama. Namun, jika Zhong mati-matian mengambil Gobi sebagai kesempatan terakhir mereka untuk berbalik, mereka hanya bisa mengatakan bahwa mereka telah salah menghitung sempoa. Bahkan, ketika perang sedang berlangsung di sini, benteng 178 telah memenangkan lebih dari setengah. Setelah rencana Zhang Jinglin untuk mengundang pendaftaran Juni, perang di Gunung Wuchuan tiba-tiba membuat kemajuan yang signifikan. Ketika saya merebut tanah tinggi sebelumnya, benteng 178 juga bermain sangat keras. Pada saat itu, para jenderal Zongxi merasa bahwa benteng 178 tidak demikian. Faktanya, senjata dan peralatan dari benteng 178 tidak sebagus Zhong, jumlah Zhong masih lebih dari 2 kali lipat dari benteng 178. Namun, para jenderal Zhong telah mengabaikan kondisi ini secara selektif. Mereka hanya merasa bahwa mereka dapat membuktikan bahwa mereka dapat mengatasi benteng 178. Lebih kuat. Tetapi dalam pertempuran yang terjadi secara tiba-tiba, Zhong tiba-tiba menemukan bahwa 178 pasukan benteng tidak dapat dikalahkan. Terlepas dari berapa banyak pasukan yang Anda tekan, 178 tentara benteng yang telah mencapai batas itu dapat bertahan pada itu. Beberapa posisi telah berpindah tangan berkali-kali, tetapi data sebenarnya adalah bahwa 178 benteng akan membutuhkan 2 jam dan 4 jam untuk meletakkan posisi Zhong. Dan Zhong ingin menelepon kembali, tetapi mungkin perlu 1 hari dan 1 malam. 178 prajurit benteng di tanah jelas sedikit, dan bahkan jika mereka hampir tidak menabraknya, pasukan Zhong akan menemukan seseorang di tanah memegang tas dinamit dan berpura-pura sama.
Perang semacam ini, yang tidak pernah melihat akhir, tampaknya menjadi musuh yang tidak pernah bisa dikalahkan, membuat orang merasa takut. Segera setelah penyergapan pasukan Zhong yang berhasil di Gobi, Zhang Jinglin segera memerintahkan pasukan mekanik yang telah dipangkas untuk terlibat penuh di medan perang. Zhou Yinglong sudah mati-matian membuka jalan yang aman bagi pasukan mekanik, dan unit-unit mekanik ini seperti luar biasa. Jerami terakhir pasukan Zhongxi Gunung Wuchuan. Yang tidak disangka banyak orang adalah bahwa hanya dalam 3 hari, ponton di Sungai Heishi sudah dibangun, ternyata itu 15 hari sebelum pasukan mekanik dapat lewat. Ketika Zhou Yinglong sedang beristirahat di belakang, dia makan dan tertidur di mangkuk nasi. Pasukan medis belakang dengan cepat membawanya pergi dan memotong pakaiannya dengan gunting untuk mengetahui bahwa sersan baru itu semua adalah luka yang baik. Dan ada 2 pecahan peluru di paha yang tidak tahu kapan mereka diambil. Perawat yang membersihkan luka di sebelahnya melihat luka-luka itu terasa mengejutkan. Istri tentara lain adalah perawat di kantor medis sementara. Istrinya melihat lukanya dan diperban serta menangis dan dia tidak hati-hati. Prajurit itu tidak sabar, jangan menangis, biarkan aku berpakaian, aku harus kembali ke tim. Posisi kita semua kena. Pada saat ini, kita akan melihat bahwa kita harus menang. Kita tidak boleh membiarkan kelompok pasukan bergegas. Pergi berguling-guling, cepat untuk mengambil jasa Anda, pulang dan menetap dengan Anda. Perawat mengikat kain kasa dengan busur, dan menangis dan meniup suaminya pergi. Bab 454 tidak bisa mengatakannya. Beberapa jenderal sudah pensiun dari garis depan, mereka sedang mendiskusikan perang di Gobi, yang bahkan belum jelas sebelumnya. Beberapa orang juga menemukan bahwa Su Xianchu telah pergi, tetapi hampir 100.000 pasukan berbaris untuk menutupi langit. Dan Zhang Jinglin membubarkan lebih dari selusin pasukan untuk keluar dan diberhentikan, sehingga semua orang tidak banyak berpikir. Sampai hari ini mereka hanya tahu bahwa Su Xianchu telah pergi ke barat laut Gobi. Pada saat ini, Wang Fengyuan memasuki kafetaria dengan mangkuk nasi. Lin Yuze, penanggung jawab kantin, memintanya untuk memasak nasi. Dia bertanya, bagaimana akting saya? Sempurna, Wang Fengyuan tertawa. Komandan berkata, kali ini aku bisa menangkap Li Xiang dan mengingatmu. Hei, bocah itu diam-diam bertanya kepadaku bagaimana komandannya, aku akan memperhatikan. Lin Yuze memberi sesendok besar daging kepada Wang Fengyuan. Tapi itu juga berkat sarana teknis tindak lanjutmu, kalau tidak itu hanya bisa diragukan. Tidak rendah hati, Wang Fengyuan menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, dia memiliki kelainan, dan kita tahu siapa yang seharusnya. Pada saat ini, sekelompok besar jenderal berkumpul di sekitar Wang Fengyuan. Anak lelaki tua Anda harus mengetahui rencana komandan dari awal hingga akhir, bagaimana mulutnya begitu ketat dan angin tidak diungkapkan kepada kita. Wang Fengyuan tidak memiliki udara yang baik, siapa yang tahu jika Anda seorang mata-mata. Sekarang saya curiga ada mata-mata di antara Anda. Para jenderal di samping jijik untuk waktu yang lama, tetapi kebiasaan berbicara Wang Fengyuan, mereka juga tahu bahwa mereka tidak mempertimbangkan apapun dengan Wang Fengyuan. Ketika Wang Fengyuan membersihkan mata-mata internal, cara-caranya sangat sengit dan 6 orang tua tidak mengenalinya. Semuanya hanya bertanggung jawab untuk Zhang Jinglin. Bahkan pada saat benteng 178, saya hidup dengan cara yang sederhana dan sehari-hari. Anggur tidak tersentuh. Di masa lalu, Wang Fengyuan punya istri. Akibatnya, mimpi buruk didengar oleh istrinya. Akibatnya, Wang Fengyuan juga seorang biarawan, dan ia bahkan langsung pergi ke istrinya. Terpisah, hanya sesekali pergi menemui anak-anak di siang hari. Pada saat itu, anak Wang Fengyuan lahir. Setiap kali dia pergi berkunjung, anak itu memanggilnya seorang paman, tetapi hati Wang Fengyuan tidak memiliki rasa sakit untuk mengatakan apa-apa. Sangat kesepian selama lebih dari 10 tahun. Kadang-kadang, bawahannya melihat Wang Fengyuan merokok di luar kantor, dia selalu merasa bahwa Wang Fengyuan memiliki terlalu banyak hal yang tersembunyi di dalam hatinya. Cai Zilong, yang bertanggung jawab atas brigade infanteri tertentu, bertanya, Fengyuan, ini bukan rahasia sekarang. Bisakah Anda memberitahu kami tentang prosesnya? Komandan sebelumnya tidak makan selama 2 hari, dan mereka semua membuat kami marah.
Wang Fengyuan memandang mereka seperti sebuah senyuman. Tidak masalah jika Anda memberitahu saya sekarang, komandan itu mengaku Anda bisa mengatakannya. Pada saat ini, jumlah kemenangan ini adalah masalah moral. Ketika seseorang mendengarkan Wang Fengyuan, dia bersemangat, katakan, apakah komandan benar-benar lapar selama 2 hari, tidakkah membiarkan Lin Yuze diam-diam memberinya kompor kecil? Wang Fengyuan tidak bisa menahan tawa. Saya tidak berharap kelompok orang ini peduli tentang masalah ini. Dia berkata, siapa yang mengatakan bahwa komandan memiliki waktu yang sulit tidak akan makan? Para jenderal saling memandang, bukan? Wang Fengyuan tertawa dan tidak berkata apa-apa. Para jenderal lainnya tiba-tiba menyadari bahwa rumor itu adalah tombol. Misalnya, ketika bermain kartu, Anda membiarkan pihak lain tahu bahwa mereka memiliki kebiasaan menyentuh hidung ketika mereka menipu, dan kemudian menunggu sampai yang fatal. Ketika Anda memukul, kebiasaan menyentuh hidung Anda bisa membuat orang lain jatuh ke dalam perangkap. Tentu saja, ini juga contoh paling sederhana. Nafsu makan Zhang Jinglin tidak bagus. Ini telah diturunkan melalui rintangan selama hampir 20 tahun. Hari ini, ditemukan bahwa itu palsu. Wang Fengyuan berkata, ketika komandan benar-benar menghadapi bencana, ia akan merokok lebih dari 2 bungkus sehari. Ini benar. Akibatnya, Cai Zilong menunjukkan bahwa Wang Fengyuan tersenyum pada orang lain. Ini yang akan memberi kita sebuah tombol. Ketika saya memberi komandan seorang prajurit, komandan itu bahagia dan juga dapat mengambil 2 tas. Wang Fengyuan mengangkat alisnya, secara pribadi membocorkan kebiasaan hidup komandan dan pergi ke 3000 kata untuk memeriksa. Wajah Cai Zilong berubah seketika, aku tidak mengatakan apa-apa. Wang Fengyuan mengabaikannya, dan disiplin adalah disiplin. Wajah Cai Zilong menangis dalam sekejap. Pada saat ini, beberapa orang menamparkan pundak Cai Zilong, dan kemudian berbalik untuk bertanya kepada Wang Fengyuan, lalu beritahu kami bagaimana komandan menemukan Zong ingin melintasi Gobi. Komandan tidak tinggal di luar selama lebih dari 10 tahun. Berapa lama ini telah kembali? Dan tidak ada yang menyebutkan ini sebelum benteng. Wang Fengyuan mencibir, rencana ini sendiri diberikan kepada Zong oleh komandan tahun-tahun sebelumnya. Sampai Zongxi mulai sering memprovokasi kami, komandan menduga bahwa markas depan Zong seharusnya dibangun. Kembalilah. Para jenderal tiba-tiba menyadari bahwa tampaknya komandan tidak menganggur di luar, ketika semua orang melihat Wang Fengyuan dan bergabung dengan komandan untuk diam-diam meninggalkan benteng. Wang Fengyuan harus tetap berhubungan dengan komandan, tetapi Wang Fengyuan adalah anak lelaki tua itu. Mulut terlalu ketat dan yang lain tidak menyadarinya. Aku tidak menyangka bocah lamamu melakukan pekerjaan intelijen, tetapi ada tangan di Tibet. Cai Zilong menghela nafas. Akibatnya, saat ini, Cai Zilong terpana, dan sebagainya. Wang Fengyuan telah duduk di posisi orang yang bertanggung jawab atas informasi selama lebih dari 10 tahun. Wang Fengyuan terlalu sulit untuk terlibat dalam intelijen sepanjang hari, dan beberapa kemajuan dimulai dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi semua orang tidak tahu apa kemajuannya. Semua orang selalu bercanda mengambil Wang Fengyuan secara pribadi, mengatakan bahwa sistem intelijen adalah tempat di mana 178 benteng mendukung orang tua. Tetapi hari ini tampaknya baik Wang Fengyuan maupun Komandan Zhang berpandangan jauh ke depan. Jika kemampuan Wang Fengyuan tidak baik, bukankah Sekretaris Zhang harus mengubahnya sejak lama? Apa itu Komandan Zhang, yang tidak jelas dalam pekerjaannya? Memikirkan hal ini, semua orang melihat mata Wang Fengyuan tidak sama. Karena itu, bahkan rencana Zong untuk menyeberangi Gobi diberikan kepada Zong oleh Zhang Jinglin. Apakah Komandan Zhang ingin membunuh Zong untuk waktu yang lama? Tetapi pada saat itu, Komandan Zhang tidak kembali ke benteng 178. Apakah ini semua dilakukan oleh Wang Fengyuan? Jam berapa sekarang? Seseorang bertanya. Wang Fengyuan mengenang, saya tidak ingat. Di sebelah sekelompok jenderal, Anda tidak dapat mengingat, Anda tidak dapat mengingat, Anda adalah hantu. Namun, pada saat ini, para jenderal menimbulkan keraguan baru, Anda pasti tahu bahwa ada orang kecil seperti Xiao Su. Ceritakan tentang hal itu kepada kami. Wang Fengyuan berpikir sejenak, saya tidak bisa mengatakannya sekarang. Karena dia belum melarikan diri. Ku dengar dia pergi sendirian ke penghalang, benar-benar palsu.
Tanya Cai Zilong. Sungguh, Wang Fengyuan tidak menyembunyikan masalah ini. Lagi pula, Zongxi juga sangat menyadari masalah ini. Setelah mendengarkan Cai Zilong, dia berkata, bocah ini benar-benar galak. Satu orang berani pergi ke penghalang. Apa yang dia lakukan sekarang? Pernahkah Anda meminta petugas intelijen di utara untuk membantu? Wang Fengyuan menggelengkan kepalanya, tidak bisa mengatakan. Pada saat ini, kata-kata semuanya selesai, dan sisanya tidak dapat dikatakan. Para jenderal di sekitar Wang Fengyuan tersebar satu persatu. Mereka juga perlu beristirahat sesegera mungkin. Mereka membutuhkan mereka di medan perang utara. Kemenangan, tetapi mereka belum benar-benar mengambil salah satu hambatan Zongxi. Bab 455, menyelinap ke kediaman Zong. Tepat ketika pasukan benteng 178 semuanya ada di barisan, Ren Xiaosu, yang sedang berjalan di selokan, sudah memotong jala baja di depannya, dan diam-diam menyelinap ke kedalaman Kam 146 garnisun. Namun, setiap kali dia melewati penutup lubang gat, dia akan mendengarkan dengan cermat gerakan di atas kepalanya. Langkah kaki itu datang dari luar, dan suara xiao-xiao dari sepatu bot tentara bersol keras menginjak tanah jelas. Dia tidak bisa terburu-buru untuk naik. Dia hanya bisa menilai jumlah pasukan di pasukan dengan melihat gerakan di atas kepalanya, mencari waktu yang tepat. Mengamati dengan cermat, Ren Xiaosu menemukan bahwa kamp militer mempertahankan patroli yang sangat teratur dan ketat bahkan ketika dia ditangkap di seluruh kota. Kira-kira sekali setiap 5 menit, akan ada tim tempur yang melewati kepalanya, dan kesalahannya tidak akan melebihi 10 detik. Selain itu, lampu sorot eksternal disapu dari kepala sumur dari waktu ke waktu, dan cahaya putih menyala dari 2 lubang di penutup lubang gat, menerangi wajah Ren Xiaosu. Ren Xiaosu sangat berhati-hati untuk menemukan penutup lubang yang tidak sering dilewati. Dia punya ide berani. Penutup lubang gat di bagian atas kepala dilas, hanya menyisakan lubang drainase, dan itu pasti putus asa bagi orang lain untuk menyelinap ke dalamnya. Tidak heran bahwa mantan mata-mata King tidak pernah berpikir untuk menyusup ke dalam kamp militer dari sistem peluncuran. Anak Luo gemuk dalam pelarian Li yang tidak menguntungkan, berarti tersembunyi, di kamp militer ini tampaknya agak tidak praktis. Namun, masalah ini tidak bisa menghentikan Ren Xiaosu, yang memegang pisau hitam. Ini adalah pertahanan yang paling ketat di sini. Sebaliknya, ia harus menerobos ke tanah dari sini. Karena bahkan para prajurit Zongxi tidak akan berpikir bahwa bahkan jika penutup lubang gat itu dilas, bahkan ada begitu banyak pencegat jaring baja. Tetapi beberapa orang diam-diam dapat menerobos ke sini. Ren Xiaosu mengambil pisau hitam dan memotong tutup manhole sedikit. Pisau hitam memotong besi seperti lumpur. Menunggu dengan tenang, tiba-tiba langkah kaki perlahan-lahan mendekati penutup lubang di mana dia berada. Ketika pihak lain berjalan, Ren Xiaosu tiba-tiba membanting penutup lubang dan melompat keluar. Dia melompat ke sisi lain seperti citah, sebelum lampu sorot disapu lagi, dia memutar leher yang lain dan menyeret tubuh ke selokan dan menutup kembali penutup lubang gat. Dalam proses ini, bayangan dibantu sepenuhnya, ketika penutup lubang gat ditutup kembali, tanah tampaknya tidak pernah memiliki kesunyian yang normal. Ren Xiaosu melihat saat dia baru saja keluar dan melihat lingkungan sekitarnya. Lokasinya berada di tepi kam. Sebagian besar kam adalah bungalow. Hanya bangunan 5 lantai yang sangat canggung. Haruskah itu bangunan kantor pusat garnisun? Ren Xiaosu menghitungnya dalam gelap. Dia masih lebih dari 200 meter dari bangunan kecil. Ren Xiaosu telah membuat keputusan, meskipun dia belum melihat di mana 146 gudang amunisi garnisun berada, tetapi jika Anda ingin menghancurkan sistem pusat unit ini, target harus ditempatkan di gedung kecil itu. Sekarang, apa yang harus dilakukan Xiaosu adalah berganti pakaian. Hanya dengan mengganti seragam militer Haki dapat meminimalkan kemungkinan dicurigai. Sekalipun Anda dapat membiarkan musuh menjilat beberapa per 10 detik, itu sangat berharga. Beberapa waktu reaksi beberapa per 10 detik terkadang adalah perbedaan antara hidup dan mati. Dia mengejutkan para tentara Zongxi yang baru saja meninggal, dan bersiap untuk mengganti pakaian pihak lain dengan gembira. Baru saja dia bahkan tidak menggunakan pisau hitam, hanya karena dia takut darah di pakaiannya.
Akibatnya, pada saat ini, Ren Xiao tiba-tiba berhenti, bukan karena hal lain, sedikit sakit gigi, orang lain agak pendek, pasukannya sedikit kecil. Ren Xiaosu sekarang berusia 18 tahun dan telah menjadi orang yang luar biasa. Tingginya telah tumbuh dari 178 cm pada usia 17 hingga 184 cm. Angka ini dianggap tinggi pada semua pria, terutama dalam kekurangan gizi umum ini. Waktu. Jadi ini berarti bahwa pakaian mungkin tidak mudah ditemukan. Tapi Ren Xiaosu jelas bukan orang yang mudah, karena rencana itu dapat diandalkan, Anda harus menemukan cara untuk menyelesaikan rencana ini. Dan aksinya cepat, dan ketika Zong menemukan bahwa seorang prajurit hilang, rencananya hampir terungkap. Ketika tentara Zongxi kedua ditangkap, Ren Xiaosu mengerutkan kening dan tidak bisa, prajurit ini masih terlalu pendek. Yang ketiga, tidak terlalu kuat, Ren Xiaosu mengenakan seragam militer yang lain seperti mengenakan kostum. Meskipun Ren Xiaosu kuat, tubuhnya sangat kurus karena keseimbangan kekuatan dan kelincahan. Ren Xiaosu tidak punya harapan. Akibatnya, ketika dia menangkap orang keempat, rencananya akhirnya menunjukkan secerca cahaya, kali ini tepat. Panggil, Ren Xiaosu akhirnya menghela napas lega. Dia khawatir dia akan bersarang di selokan dan membawa semua tentara di kamp militer. Namun, pada saat ini, kamp militer tiba-tiba menaikkan alarm. Tampaknya seseorang yang hilang telah menarik perhatian penduduk Zong. Ren Xiaosu dengan cepat mengganti pakaiannya, mengambil kartu akses yang lain dan mengebor selokan. Jika tidak ada yang terjadi, dia berjalan menuju gedung kecil. Di kamp militer, tim tempur yang semula dalam rotasi dengan cepat berkumpul, dan amunisi langsung senjata dengan cepat membentuk tim pencarian yang lebih ketat. Ada pasukan di jalan yang menyampaikan perintah, seseorang hilang, dan segera mencari di setiap sudut kamp militer. Untuk karpet, pastikan untuk menemukan semua petunjuk. Mungkin ada musuh yang disusupi. Ren Xiaosu mengatakan bahwa regu ini juga cukup waspada, tetapi masalahnya tidak besar, dia sudah memasuki gedung kecil. Ada lampu pijar di dalam gedung. Ketika Xiaosu baru saja bersiap untuk menyapu kartu akses melalui selungkup, penjaga di sebelah selungkup menatapnya dengan tatapan bingung. Tampaknya terasa agak mentah, Tuan, tolong tunjukkan kartu identitas Anda. Ren Xiaosu mencoba membingungkan masa lalu. Dia memandang dengan tenang ke sisi lain, apakah kamu tidak kenal aku? Beraninya kamu mengatakan bahwa kamu mengenal setiap prajurit di kamp ini. Pihak lain dengan serius menjawab, melaporkan Pak, saya benar-benar tidak dapat mengetahui semua prajurit dari seluruh brigade tempur, tetapi hanya ada sedikit kepala, saya masih tahu tampilannya. Ren Xiaosu berhenti, dan dia membunuh kepala lagi. Tanda seru. Dia bahkan tidak menerima pelatihan singkat sebelumnya, jadi dia tidak tahu pangkat Zong, dan pemimpin yang dibunuh sendiri mengenakan seragam tempur standar. Tetapi garis lehernya memiliki standar yang berbeda. Dia pikir itu adalah perwira biasa. Misalnya, pemimpin tim atau petugas yang tidak ditugaskan, tetapi tidak berharap menjadi pemimpin. Pada saat berikutnya, hati Xiaosu menghela nafas, misalnya, organisasi pertahanan semacam ini sangat ketat, dan itu benar-benar tidak dapat dicampur. Itu adalah pertahanan pihak lain yang terlalu ketat, bukan rencananya sendiri. Karena Anda tidak bisa masuk, bunuh saja. Namun, Ren Xiaosu tiba-tiba membuat kekuatan. Sebelum para penjaga menanggapi, Ren Xiaosu sudah memotong pisau di leher yang lain. Ketika pisau itu dipotong, udaranya rusak dan dia membuat rengekan. Penjaga itu berbaring di tanah yang runtuh dengan lembut, dan Xiao Xiao melihat ke atas dan memandangi pengawasan kepala, dia tahu bahwa mulai sekarang, seluruh tentara yang tinggal di sana akan mulai mengejar diri mereka sendiri. Tetapi sebelum itu, Ren Xiaosu akan membiarkan seluruh sistem pusat militer seluruh bangunan runtuh. Dalam menghadapi kamp militer defensif, selalu lebih baik daripada pergi keluar untuk menghadapi pasukan pencari besar di penghalang. Dia hanya berharap bahwa bisa bantu subscribe channel Dongeng Donghua ini dan penghalang 146 akan jatuh ke dalam kekacauan karena kedatangannya. Di tengah kekacauan, ada sinar cahaya yang dia menangkan. Bab 456, Terobosan. Sirene dari kamp militer semakin keras. Hampir setengah dari penghalang dapat mendengar suara dari 146 penghalang.
Penduduk membuka jendela dan menonton masa lalu. Mereka mendengar bunyi lari yang kencang lagi. Hambatan itu awalnya dicari. Pasukan Ren Xiaosu dengan cepat berkumpul di kamp militer. Beberapa warga terkagum-kagum. Mereka mendengar bahwa pasukan Zong tidak menangkap bocah yang menerobos hambatan pada siang hari. Pada saat itu, semua orang tidak mempercayainya. Lagi pula, ada seluruh pasukan Zong, tetapi pihak lain hanya punya satu orang. Tidak bisakah kalian menangkap satu sama lain? Orang yang menyebutkan hal ini pada waktu itu berkata, ipar saya adalah kepala garnisun di pagar 146. Inilah yang dia katakan. Akibatnya, sekelompok besar orang tidak percaya, mengatakan bahwa Anda sombong. Jika saudara ipar Anda adalah kepala tim, maka saya adalah komandan brigade. Bagaimanapun, pemandangannya kacau, semua orang merasa tidak nyaman, perang telah menyebar ke 146 penghalang, dan tidak ada yang benar-benar percaya retorika pemuda itu. Lagi pula, brigade tempur tidak bisa menangkap musuh yang sendirian di penghalang. Pada saat ini, mereka mendengarkan alarm yang keras, dan akhirnya mereka sedikit yakin. Bocah itu tidak hanya lolos dari pengejaran di siang hari, tetapi juga dengan berani menyerang penduduk pasukan Zong secara langsung. Ketika Ren Xiaosu membunuh penjaga di pintu, ia segera pergi ke lantai atas dengan pisau hitam. Ketika seseorang melihatnya dari pengintaian, ia segera bergegas turun, dan bangunan itu juga mengeluarkan peringatan. Untuk sementara waktu, seluruh gedung kantor penuh dengan kebisingan. Dua pria yang bergegas turun mulai waspada di tangga, mereka mengawasi dengan jelas dalam pengawasan. Keterampilan musuh sangat sulit dipercaya sehingga ketika pihak lain membunuh penjaga, bahkan ubin dinding dihancurkan. Namun, sebelum mereka melihat Ren Xiaosu, mereka melihat tangan di bayangan pagar tangga di sebelah mereka, melemparkan granat ke kaki mereka. Ledakan di gedung itu mengejutkan. Ren Xiaosu tidak punya waktu untuk terlibat dengan perwira Zong yang mencoba menembak dalam kegelapan. Jika pasukan lain berkumpul untuk mengelilingi bangunan kecil, itu akan terlalu banyak kesulitan. Para perwira dan prajurit di gedung itu bergegas turun, dan yang lainnya langsung membentuk formasi pertahanan di tangga dan sudut, dan menunggu Xiaosu datang ke pintu. Namun, metode ini bagus untuk berurusan dengan musuh biasa, dan terlalu lemah untuk berurusan dengan Ren Xiaosu. Namun, Ren Xiaosu dengan cepat membersihkan musuh lapis demi lapis. Para prajurit di ruang pemantauan yang bertugas memantau keberadaan Xiaosu diawasi ketika Ren Xiaosu dapat melakukan perjalanan melalui koridor dengan cara hantu. Dan tangan dan kakinya sama ganasnya seperti binatang buas. Selama pengawasan, seorang petugas baru saja keluar dari ruangan dengan pistol. Akibatnya, setengah kaki keluar dari kantor, dan pisau hitam jatuh dari bahunya, lengan jatuh ke tanah bersama dengan pistol. Segera setelah kaki pemuda itu terisi, sulit untuk membuat seluruh orang petugas itu terdistorsi secara tidak teratur. Berapa banyak kekuatan yang harus dilakukan? Tulang manusia sangat keras. Gemuruh tangan itu satu demi satu, dan para prajurit di ruang pengawas menyaksikan monitor menjadi hitam. Tidak ada kekuatan untuk menghentikan langkah anak laki-laki itu. Setiap beberapa detik, akan ada layar monitor yang hitam, atau kepingan salju kacau yang berubah menjadi layar penuh. Para prajurit di pasukan pengintai tiba-tiba memiliki perasaan menonton cerita hantu. Dalam novel cerita hantu, tampaknya hantu muncul sebelumnya. Dan ketakutan di hati mangsa itu diperas satu persatu, dan perdarahan pecah. Pada siang hari, para prajurit di ruang pengawasan mendengar bahwa saudara-saudara di luar tidak dapat menangkap yang diinginkan. Ketika saya makan, semua orang masih diejek di kafetaria bahwa saudara-saudara di luar terlalu lemah untuk menangkap individu. Tetapi sekarang setelah dia melihat betapa kuatnya pihak lain, dia menyadari bahwa orang lain dapat mengandalkan arsitektur sebagai titik buta di kota penghalang untuk membuat sesuatu yang mengerikan. Jika tidak ada blokade daya tembak yang kuat untuk menekan bagian depan, siapa yang bisa membawanya? Bocah ini tidak terkalahkan dalam operasi skala kecil. Haruskah dia menggunakan jumlah besar untuk membunuhnya? Tunggu, posisi pihak lain saat ini sudah. Prajurit di ruang pengintai tiba-tiba menjadi ngeri. Ketika dia mengambil senjatanya, dia melihat ke belakang dan melihat bahwa pintu ruang pemantauan dihancurkan. Buka.
Pisau hitam membuat celah di pintu baja, dan prajurit itu hanya melihat mata dingin Xiao Su dari celah itu. Dia terlalu gugup untuk melihat dan dia lupa bahwa pihak lain telah tiba di luar ruang pengawasan. Pada titik ini, saya melihat bahwa pihak lain hanya menunjukkan setengah dari wajah di celah, dan jiwa yang hampir ketakutan harus terbang. Ren Xiaosu membuka celah di pintu baja yang terkunci. Ketika dia melihat bahwa hanya ada satu orang di dalam, dia terlalu malas untuk membuat terobosan. Dia melemparkan granat melalui celah yang retak dan melanjutkan. Dulunya Xiao Xiao memiliki lebih sedikit granat, jadi semuanya digunakan di provinsi. Tetapi bahkan sebelum dia merobohkan 3 pabrik militer dengan pisau tajam, jumlah granat yang disegel di sana tidak jarang untuk Ren Xiaosu. Dan bahkan kemudian dia tidak dapat menghitung berapa banyak granat yang bisa dia gunakan. Pisau yang tajam bahkan tidak ada yang mengikuti tangan Xiao Su, dan granat yang ditemukan pada dasarnya semua diberikan kepada Xiao Xiao. Pada saat ini, kenyamanan yang dibawa oleh perang garis depan untuk Ren Xiao Su adalah bahwa pasukan ke-146 awalnya beberapa kali lebih banyak daripada yang sekarang. Tetapi sekarang telah pergi ke garis depan. Selain itu, kam garnisun pada hari kerja ditempatkan di 2 orang yang luar biasa, dan sekarang hanya ada 1 yang tersisa. Sisanya masih Zong Tang sendiri, dan sekarang saya tidak tahu di mana itu. Karena itu, ketika Ren Xiaosu naik ke atas, dia tidak menemui perlawanan yang sangat efektif. Lagi pula, dia bisa melempar granat di gedung ini, tetapi musuh melempar tikus. Ada sejumlah besar informasi yang disimpan di sini, dan ada banyak orang-orang Zong. Mereka juga memiliki ilusi. Selama salah satu dari mereka dapat menembakkan millet kecil, maka Xiao Su akan dihapuskan. Tetapi tidak ada orang yang bisa memainkan millet kecil, bahkan kebanyakan orang yang belum pernah melihat Mi Xiao Su akan mati. Selain itu, setengah dari gedung perkantoran adalah staf sipil, sejumlah kecil perwira dilengkapi dengan pistol, dan beberapa adalah pasukan garnisun normal. Pejuang garnisun di tempat ini tidak dilengkapi dengan granat. Darah mengalir menuruni tangga, dan darah yang jatuh dari sisi tangga menghantam tanah dan berdetak. Menunggu Xiao Su bergegas ke lantai 3, tiba-tiba ada seseorang yang secara diam-diam merangkak keluar dari lemari di kantor. Baru saja dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan. Pada saat ini, dia menemukan bahwa dia mungkin memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ledakan sudah naik. Sekarang, petugas gemuk itu bisa keluar dari lemari dan jatuh ke koridor dan jatuh. Hanya karena darah tebal di tanah membuat tanah tidak mudah untuk pergi, itu akan tergelincir jika Anda tidak tahu. Petugas gemuk mendengus ketika dia jatuh, dan dia menyesal ketika dia berteriak, ini tidak akan menarik perhatian musuh. Tapi musuh sudah mencapai lantai atas, bukankah harus berlebihan untuk membunuhnya? Tapi sebelum dia bisa melepaskan hatinya, dia melihat seseorang di bayangan di sebelahnya melemparkan granat. Bab 457, menyusun kembali overlay armor. Tiba-tiba sepi di gedung kantor, Ren Xiaosu berjalan perlahan di dalam darah, hanya menyisakan suara darah yang mengalir di sekitarnya, musuh-musuh di gedung ini tampaknya telah mati. Dia berjalan menuruni tangga menuju lantai 4, dan Xiao Xiao tiba-tiba menemukan bahwa tidak ada kekuatan pertahanan di keempat lapisan itu. Ada kunci pintu antara lantai 3 dan lantai 4. Tampaknya bahkan petugas di gedung ini biasanya tidak bisa naik. Ketika kartu itu terbanting, Ren Xiaosu memotong pintu. Ketika dia pergi ke lantai 4, dia diam-diam bersembunyi di balik jendela dan melihat keluar. Dia melihat ada ratusan tentara di luar gedung. Ren Xiaosu mengambil pandangan dingin dan mulai mencari seluruh lantai 4. Butuh beberapa saat untuk brigade tempur di luar stasiun untuk kembali ke penyelamatan. Jika hanya ada 500 tentara di stasiun, maka hitung yang dia bunuh. Lebih dari 100 orang, saat ini di luar kematian juga akan mengumpulkan 2 atau 300. Sejujurnya, Ren Xiaosu lebih berharap bahwa dia akan menarik lebih banyak pasukan Zong di sini. Jadi dia akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk berburu tingkat tinggi Zong setelah dia bergegas keluar. Pada titik ini, Ren Xiaosu percaya bahwa tindakannya untuk menerobos kediaman Zong telah mengganggu rencana Zong. Dia membuka pintu yang terkunci, dan sebagai hasilnya, Ren Xiao tiba-tiba melompat dan alam bawah sadar siap bersembunyi di sampingnya, karena ada 30 tentara berdiri di ruangan yang luas ini.
Xiao Xiao langsung bereaksi. Setelah dia mendobrak pintu, para prajurit di rumah itu tidak bergerak sama sekali, seolah berdiri diam di patung. Ren Xiaosu dengan hati-hati melihat masa lalu, tetapi dia terkejut menemukan bahwa para prajurit ini benar-benar mengenalnya. Apakah ini bukan prajurit Nano Yang? Ketika Yang Xiaoyu diatur untuk pergi ke kecemburuan, pamannya mengirimnya sekelompok prajurit Nano untuk membentuk tim tempur untuk melindungi keselamatannya. Namun, Yang Xiaoyu mengambil Ren Xiaomei dan tiba-tiba pergi ke arah lain. Sejak itu, Xiaosu tidak pernah melihat prajurit Nano ini lagi. Bisakah para prajurit Nano ini terus pergi ke utara dengan Zongtang? Bahkan jika mereka gagal atau mengalami kecelakaan lain, mereka tidak boleh berdiri di sini seperti patung. Tiba-tiba, Xiaosu ingat apa yang dikatakan Zhang Jinlin kepadanya. Mereka menduga bahwa kemampuan luar biasa Zongqi adalah mengendalikan orang lain berdasarkan beberapa petunjuk. Ada spekulasi di hati Ren Xiaosu. Pejuang Nano ini tidak akan dikontrol oleh Ancestral Hall sebagai kartu. Pada saat ini, istana berkata dalam benaknya, apakah robot Nano yang secara tidak sadar dikendalikan, apakah itu terhubung? Ren Xiaosu terpana, sebelum Nano Warriors meninggal sebelum mereka bisa memberi Nano Robot sikat. Bagaimana perubahan ini? Tidak, Ren Xiaosu ingat apa yang baru saja dikatakan istana. Dia menyadari bahwa kondisi di mana istana dapat memberikan robot Nano tidak dalam hidup dan mati, tetapi apakah kesadaran mengendalikan mereka atau tidak? Prajurit Nano ini berada dalam keadaan tidak aktif setelah dikendalikan oleh Balai Ancestral. Jadi, apakah kesadaran juga tertidur secara paksa oleh Balai Ancestral? Saya harus mengatakan bahwa sudah sangat menyedihkan untuk hidup dengan yang satu ini. Menyikat, Ren Xiaosu menjawab dengan rapi dan rapi. Sejak belantara terakhir, Ren Xiaosu sering melewatkan robot Nano, hanya karena baju besi luar seperti menambah nyawa, memungkinkannya untuk mengabaikan senjata panas biasa untuk waktu yang singkat. Saya bisa melewatkannya, tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk menemukan robot Nano baru. Dia tidak punya harapan, tapi hari ini dia tiba-tiba bersatu kembali dengan robot Zong dan robot Nano. Dikatakan bahwa tidak membuang waktu untuk menerobos sepatu besi. Muat ulang program. Kembalikan pengaturan pabrik. Hapus program online. Pertandingannya berhasil. Aliran perak sedang berkumpul di Ren Xiaosu, dan dia merasa bahwa kekuatan yang akrab kembali ke tubuhnya. Ada derap langkah kaki di lantai bawah, nampaknya pasukan yang berkumpul di luar telah kehilangan kesabaran dan ingin masuk dan menyerang. Namun, Ren Xiaosu memilih untuk mengabaikan waktu ini dan berkonsentrasi untuk menerima semua robot Nano. Di depan baju besi luar, berapakah ratusan prajurit Zong di distrik ini? Ada rasa aman yang sangat kuat di jantung Ren Xiaosu. Begitu dia mendapatkan kembali kekuatan ini, Zongxi berpangkat tinggi yang tinggal di pagar 146 harus berdoa untuk dirinya sendiri terlebih dahulu. Ini adalah kondisi kemakmuran Ren Xiaosu. Pembatas 146 ditakdirkan untuk menjadi medan perang terakhirnya di Northwest. Tidak, Ren Xiaosu tiba-tiba merasa bahwa anggota-anggota berpangkat tinggi itu tidak perlu berdoa. Tunggu saja kematian. Tetapi sebelum robot Nano semua memasuki tubuhnya, para prajurit Nano di sekitarnya tiba-tiba bergegas ke arahnya. Para prajurit Nano tampaknya telah menerima beberapa instruksi. Dan Xiaosu mengerutkan kening. Seharusnya Zongtang cukup dekat untuk mengendalikan jarak antara para prajurit Nano. Leluhur. Ketika Ren Xiaosui mengingat nama itu di benaknya, dia hanya punya pembunuhan di dalam hatinya. Para prajurit Nano semua bergegas ke arahnya, tetapi para prajurit Nano tanpa robot Nano sama rentannya dengan kelemahan Ren Xiaosu. Sama seperti Nano Warrior diluncurkan, pada saat yang sama, seseorang keluar dan ingin bekerja sama dengan Nano Warrior untuk membunuh Ren Xiaosu. Ren Xiaosu menyeringai dan menebas pisaunya, tetapi ini menabrak pintu dan tiba-tiba menemukan itu salah. Itu segera bergegas kembali, dan dia bisa menghindari pisau hitam Ren Xiaosu. Zong Yi memandang ke Nano Warriors yang patah tulang. Dia berteriak pada Ren Xiaosu, di mana robot Nano itu, bagaimana robot Nano pada para prajurit Nano ini. Ren Xiaosu mengendalikan sentuhan terakhir galaksi yang tersembunyi di pembuluh darah, dan dengan sabar menjelaskan, tidak normal bagi prajurit Nano untuk tidak memiliki robot Nano. Tidak ada istri dalam kue istri.
Pada saat ini, ia memutuskan bahwa meskipun Zongqi dapat mengendalikan orang lain, tetapi tidak seperti kontrolnya sendiri terhadap bayangan, semua indera akan segera memberi umpan balik kepada dewa. Kalau tidak, belenggu ini tidak akan masuk. Pada saat ini, Zongqi tega mengambil alih lelucon buruk Xiao Su. Dia menemukan bahwa salah satu kartu terbesarnya telah dihapus, dan dia tidak ragu untuk melompat ke jendela di belakangnya. Dia melompat dengan tegas dari lantai 4, mencoba untuk garnisun melarikan diri, dan dia tahu bahwa dia bukan lawan dari Xiao Su. Melompat di lantai 4 juga lebih ganas daripada di tempat. Tapi kali ini, Ren Xiao Su tidak akan pernah membiarkannya terus hidup. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, saya takut Zongtang akan melarikan diri dari penyamaran. Akan sulit menemukan orang lain di laut. Jadi bagi Ren Xiaosu, peluangnya hanya sekali. Ren Xiaosu menyelesaikan baju besi luar yang berdiri di jendela sejenak. Dia melihat bahwa Zongqi terlatih-tatih ke garis pertahanan Zong dan melarikan diri dan berteriak, bunuh orang-orang di sisi jendela. Saya menembak. Namun, peluru padat menghantam baju besi luar, tetapi hanya percikan bintang-bintang. Di mata publik, tentara Zong melihat baju besi luar yang besar dan kekar dan tiba-tiba melompat di depan mereka tanpa beban berat. Ren Xiaosu sebenarnya menggunakan postur paling sombong, dan menghancurkan garis pertahanan Zong untuk pertama kalinya. Bab 458, Pembunuhan Besar. Zongtang adalah orang yang luar biasa. Dan dia adalah orang yang luar biasa yang terutama dihargai oleh Dewan Direksi ketika dia pertama kali muncul. Ini sangat berguna di mata para ahli strategi karena kemampuannya dapat mengendalikan orang lain. Meskipun dunia dilampaui oleh yang luar biasa, kekuatan individu juga diperbesar hingga ekstrim, dan yang luar biasa juga manusia. Seseorang yang luar biasa, tidak peduli apa kemampuannya, akan selalu ditemani oleh tubuh orang-orang biasa. Oleh karena itu, Zongtang berani melompat dari ketinggian lantai 4. Jika orang biasa sudah rusak, aula leluhur hanya baru saja tersandung. Pada hari kerja, Brigade Tempur Skuadron 146 milik Zong diperintah oleh Zongtang, karena tubuh Zong adalah keluarga leluhur, ia adalah orang yang luar biasa. Di mata tentara Zong, Zongtang sangat kuat dan misterius. Ketika Zongtang menerima berita dan bergegas kembali ke stasiun, banyak tentara merasa bahwa sejak aula leluhur kembali, situasi keseluruhan diperbaiki. Seberapa arogan musuh di gedung perkantoran, berapa banyak orang yang memiliki orang luar biasa sendiri ditambah ratusan prajurit elit, dapatkah Anda mengambil pihak lain? Tetapi kenyataannya adalah bahwa mereka hanya mengatur garis pertahanan di lantai bawah, tetapi mereka melihat Zongtang melompat dari jendela dengan cara yang sangat memalukan. Rambut asli yang berkilau juga berantakan, dan ekspresinya juga mengungkapkan ketakutan. Karakter inti Zong yang adalah orang yang kuat di hari kerja sebenarnya tidak sekuat imajinasi semua orang. Namun, lompatan Zongtang ini telah menghancurkan moral seluruh garnisun, dan itu juga di atas kerusakan tubuh. Mereka tiba-tiba merasa bahwa musuh yang mereka hadapi tampaknya tak terkalahkan. Bahkan orang hebat dari Lian Zonyi harus melarikan diri. Apa tentara biasa ini? Namun, Zongtang tidak bisa mengatur begitu banyak, dia sekarang kehilangan kartunya dan hanya ingin berlari. Pada saat ini, raksasa-raksasa melompat keluar dari jendela di lantai 4, dan jatuh pada posisi defensif, tidak ada yang berpikir bahwa pihak lain sudah mencapai tingkat ini. Dan sangat mudah untuk merobek formasi pertahanan mereka. Sikap sombong semacam ini, bahkan jika pihak lain tidak mengatakan sepatah kata pun, mereka semua datang ke wajah, berani jatuh di depan Anda, itu tidak takut sama sekali. Meskipun para prajurit di posisi itu terguncang, mereka bahkan tidak jelas tentang apa yang harus mereka lakukan. Mereka segera mengorganisir senjata untuk menutupi baju besi. Setelah baju besi over the top sedikit ditingkatkan oleh Wang Yuqi dan An Yuqian, tampaknya lebih kokoh, dan tubuh itu penuh dengan keindahan yang hebat. Permukaan baju besi bukan lagi bidang yang murni halus, tetapi struktur resistif berbentuk sarang lebah yang baik hati-hati diukur sebelum keamanan, seperti yang lain melihatnya. Permukaannya hanya mat-mat, tetapi melihat lebih dekat mengungkapkan bahwa baju besi luar sudah tidak diketahui berapa banyak struktur sarang lebah kecil. Struktur fisik ini menghemat bahan dan jauh lebih cocok untuk ventilasi daripada permukaan yang halus.
Peluru yang tak terhitung jumlahnya dituangkan ke baju besi luar, dan mata Ren Xiaosu menatap aula leluhur yang melarikan diri. Saya melihat bahwa Zongqi bergegas keluar dari kamp, yang tidak peduli apa yang para tentara meninggal di belakang. Dia adalah orang yang luar biasa, bahkan jika dia menginjak kakinya, dia berlari jauh lebih cepat daripada orang-orang biasa pada saat ini. Zhong Yi menanggung rasa sakit pergelangan kakinya dan melarikan diri. Dia ingin bertemu dengan kekuatan utama Zong di penghalang 146. Lompatan itu hanya menyebabkan kontusio jaringan lunak dan fraktur tulang rawan. Jika dia terus berlari seperti ini, dia mungkin tidak dapat pulih. Tapi kali ini, bahkan jika Anda berlari, itu lebih baik daripada kehidupan kecil. Tidak hanya itu, tetapi Zong Yi juga mengirim perintah kepada tentara lain untuk berhenti sambil berlari. Ren Xiaosu memandangi tentara Zongxi di depannya dan melaju dengan sia-sia, bergegas menuju Zongtang. Tentara Zongxi yang berhenti di depan Ren Xiaosu seperti mainan rapuh. Hanya dalam beberapa detik, garis pertahanan ini benar-benar ditembus oleh Xiaosu. Selain itu, Ren Xiaosu melemparkan granat saat bermain, dan granat itu dilempar satu persatu dan tidak suka uang. Pada saat ini, Ren Xiaosu masih tidak lupa ia datang ke penghalang 146 itu sendiri untuk menghancurkan pasukan hidup di penghalang ini, dapat membunuh Zongxi tingkat tinggi lebih baik. Sekarang dia dalam keadaan makmur, tentu saja, dia bisa membunuh satu tentara Zong dan membunuh satu lagi. Hanya dengan cara ini, Zongxi akan takut padanya. Di masa depan, dia ingin membunuh puncak Zongxi, dan akan menghadapi perlawanan kurang. Hingga kini, penduduk Zong tidak dapat mengorganisir pasukan baru untuk mencegatnya. Para prajurit yang masih hidup hanya dapat menyaksikan ketakutan Ren Xiaosu terus mengejar ruang leluhur. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa orang yang tiba-tiba luar biasa ini seharusnya memiliki kebencian dengan brigade mereka. Dan brigade yang biasanya mereka takuti tidak sekuat yang mereka kira. Tentu saja, mereka juga tidak bisa memikirkan kekuatan yang paling diandalkan dari komandan brigade mereka. Han yang dibunuh oleh Yang Xiaoyu di hutan belantara. Sekarang, 30 prajurit nano ini seperti hadiah besar Zongtang untuk Xiaosu, menunggu Ren Xiaosu datang untuk mengambilnya. Jika Zongtang mengendalikan orang luar biasa lainnya, maka Xiaosu benar-benar sedikit sakit kepala, tetapi prajurit nano ini bukan ancaman baginya, tapi kejutan. Zongtang baru saja berlari ke gerbang kamp militer. Akibatnya, dia sangat gembira karena dia melihat bahwa pasukan tempur yang bertanggung jawab untuk mencari Ren Xiaosu sudah didukung oleh yang lain. Dia berteriak kepada para prajurit, musuh ada di belakang, bunuh aku. Pasukan Zong yang kembali dari penyelamatan memiliki sekitar 500 orang. Ini adalah batalion tingkat batalion, sehingga jantung leluhur memiliki stabilitas. Dia telah mengendalikan nano warrior, jadi dia sangat sadar bahwa penggunaan nano robot memiliki batasan energi. Seorang nano warrior akan terus bertarung selama kurang lebih 10 menit. Dan dia akan dapat saling membunuh walaupun dia memiliki nomor. Pihak lain sekarang hanya satu orang. Mantan Xiaosu menderita serangan Zong di hutan belantara, yang karena ada kereta uap dari Wang Chongyang. Dan orang luar biasa yang bisa memacu tanah longsor tidak ada di penghalang. Memikirkan nama Wang Chongyang, masih ada amarah di jantung Zongqi. Raja berkata dari mulut ke mulut bahwa ia memiliki kebencian dengan Xiaosu, tetapi ia diam-diam membantu Ren Xiaosu. Kali ini, karena Wang Chongyang menjarah properti klan. Para pejabat tinggi menyalahkannya dalam hal ini, beberapa orang diam-diam mengingatkannya bahwa para ayah berpikir bahwa sejak ia mulai bekerja pada Wang Chongyang, ia harus memiliki kontrol penuh. Melepaskan orang yang luar biasa kuat seperti itu. Saya tidak punya waktu untuk memikirkannya, mari kita bunuh Ren Xiaosu dan katakan itu. Namun, ketika Zhong Yi melihat ke belakang, dia tiba-tiba melihat kereta uap di belakangnya menghancurkan formasi Zong, dan bergegas ke arahnya sepanjang jalan. Pasukan yang baru saja kembali ke sekte belum memiliki waktu untuk bereaksi, dan mereka dihancurkan sebanyak blok. Momen ini agak bingung, dia tidak melihat Wang Chongyang, bagaimana kereta uap tiba-tiba muncul. Bab 459, Istirahat. Melihat kereta uap yang semakin dekat dan dekat, hati Zong Yu tiba-tiba memiliki semacam pencerahan.
Dia dikombinasikan dengan keraguan yang disimpan pada hari-hari ini untuk membuat sedikit pemikiran dan menduga bahwa mungkin kereta uap ini bukan dari Wang Chongyang, tetapi dari kemampuan Ren Xiaosu sendiri. Meskipun Zhong Yi tidak ingin mempercayai kesimpulan ini, dia tidak punya pilihan. Dan begitu asumsi ini benar, banyak hal dapat dijelaskan, misalnya, mengapa bayangan Su Xianchu muncul di dua tempat. Jelas bahwa Su Xianchu sendiri mengakui bahwa bayangan itu tidak dapat dilepaskan lebih dari 1 kilometer. Misalnya, kereta uap Wang Chongyang hanya memiliki 4 mobil, tetapi mengapa mereka melihat kereta uap ke-16? Karena itu, kemampuan Ren Xiaosu adalah kemampuan untuk mereproduksi orang luar biasa lainnya. Ini membuat Zhong Tang lebih takut di dalam dirinya. Jika yang supranatural adalah dewa manusia, lalu apa yang orang luar biasa yang dapat mereproduksi kemampuan luar biasa dari orang luar biasa lainnya? Dan siapa yang dapat meningkatkan kemampuan luar biasa orang lain? Ketika Zhong Pu menyerang Xiao Su, mereka tidak pernah memandang bocah itu di matanya, tujuannya selalu organisasi massa di belakang Yang Xiaoyu dan Yang Xiaoyu. Sekarang, Zhong Tang mengerti bahwa dia sudah melakukan kesalahan besar. Tiba-tiba, Zhong Tang menghentikan lintas negara militer yang sedang terbang kembali. Dia mengusir tentara Zhongxi di kursi pengemudi dan melemparkan mereka ke tanah, lalu pergi sendirian. Malam penghalang 146 adalah jam malam. Tidak ada pejalan kaki di jalan. Orang-orang yang melihat hampir semua tentara Zhong. Namun, tidak peduli berapa banyak tentara yang kembali, Zhong Qi tidak lagi melihat ke belakang, ia hanya meraung di radio mobil. Dan memerintahkan semua prajurit di penghalang untuk datang dan memblokir Ren Xiao. Ada batas kemampuan yang luar biasa, pikir Zhong Yi, misalnya, ia mengendalikan orang lain, jumlah maksimalnya hanya 3 atau 50, maka kereta uap harus ada batasnya. Sebelum kereta uap di padang belantara apakah itu meledak? Selama dia punya cukup banyak tentara, dia pasti akan bisa membunuh Xiao Su. Perlahan aula leluhur mendapatkan kembali sedikit ketenangan. Salah satu pasukan Zhong kembali untuk membantu. Ada lebih dari 1 kompi, dan bahkan ada 1 tim tempur. Kekuatan sporadis semacam ini tidak cukup untuk dilihat di depan Ren Xiao Su. Zhong Yi melihat ke arah sekitarnya dan langsung diarahkan ke saluran komunikasi, saya sekarang membawa target ke Zijing Road. Semua tentara di dekat Zijing Road segera simpul. Arai diblokir, dan senapan mesin berat diberikan kepada saya. Perlu untuk menghentikan kereta uap di belakang saya. Ini adalah cara yang paling efektif. Zhong Yi sangat jelas bahwa dia tidak bisa lagi melarikan diri secara membabi buta, tetapi untuk membawa Ren Xiaosui ke tempat di mana tentara Zhong paling banyak untuk menunggu pekerjaan. Malam ini, 146 penghalang ditakdirkan untuk menjadi malam tanpa tidur, suara malam, dan pemboman serta senjata yang menyertainya, membuat sulit bagi setiap penghuni di penghalang untuk tidur. Seseorang sedang menonton diam-diam di gedung perumahan di sebelah jalan. Semua orang tiba-tiba merasakan perasaan aneh. Siang hari, Zhong mengejar anak itu, tetapi pada malam hari, dia tiba-tiba menjadi remaja yang mengendarai kereta uap. Mengejar semua prajurit Zhongxi. Mengapa Anda tiba-tiba membalikkannya? Saya melihat bahwa suara emas dan besi di kereta uap itu renyah dan manis, dan penduduk di penghalang melihat pertama kalinya begitu intuitif dan luar biasa. Seorang anak berteriak di jendela dan berteriak kepada orang tuanya, "Ayah, kereta kecil." Ada rel kereta api dan kereta api di antara 146 penghalang dan 145 penghalang. Banyak penduduk sudah duduk di sana. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ketegangan internal Zhong telah disiapkan, dan kereta api telah menjadi kendaraan khusus militer. Orang dewasa mendengarkan kata-kata anak-anak, dan ayahnya berkata dengan rumit, "Nak, ini kereta besar." Di suatu tempat di penghalang ini, mata-mata King Zheng Yuandong berdiri di dekat jendela. Dia baru saja melihat kendaraan off-road Zhong untuk melarikan diri dari jalan, dan di belakang kendaraan off-road ada kereta yang mengejar. Zheng Yuandong pernah mendengar tentang hal-hal seperti mengejar cepat, tetapi dia melihatnya untuk pertama kalinya, dan salah satunya adalah kereta. Pada saat ini, Zheng Yuandong mungkin adalah salah satu dari orang-orang yang paling tahu tentang situasi ini. Ren Xiaosu adalah orang yang membawa jalan itu sendiri, dan kereta uap dilarikan keluar dari kediaman Zhong.
Bahkan jika ia menebak dengan jari kakinya, ia bisa coba tebak apa yang sedang terjadi. Tapi dia tidak mau mengerti, bagaimana mungkin bocah itu begitu sengit. Pada saat itu, Zheng Yuandong mengirim Ren Xiaosu kembali, dan ketika dia kembali, dia memberitahu Luo Wei bahwa bocah itu mungkin telah menghilang. Setelah semua, satu orang masuk ke kamp militer yang keras dan pasti sudah pergi. Pada saat itu, Luo Wei masih diam lama sebelum dia mengatakan itu adalah pilihannya. Si bodoh bisa mendengar rasa sakit dalam nada suara Luo. Tapi sekarang bagaimana Anda memberitahu bos Luo? Saya berkata, saya menyesal telah membuat kesalahan. Bukannya bocah itu hilang, tetapi Zong hilang. Zheng Yuandong diam-diam membalik bagian atas gedung. Dia melihat bahwa dia bebas bergerak di sekitar bagian atas gedung. Satu langkah dapat menjangkau dua bangunan berukuran 5 atau 6 meter, kesenjangan antara kedua bangunan itu seperti celah. Dia bukan yang luar biasa, tetapi salah satu mata-mata paling kuat di arsip rahasia Qing. Zheng Yuandong mengejar kereta sepanjang jalan. Dia melihat kereta uap menabrak semua hambatan. Remaja di mobil itu dengan tenang menghadapi kendaraan off-road di depan, dan dia melemparkan beberapa granat dari waktu ke waktu. Ren Xiaosu telah menarik baju besi luar dan memasukkan energi ke dalam tubuh lagi, dalam persiapan untuk pertempuran besar berikutnya. Dia berbalik untuk melihat Zheng Yuandong melompat dan melompat di atap, jadi dia tersenyum dan melambaikan tangan pada Zheng Yuandong, menunjukkan bahwa Zheng Yuandong berada jauh. Jangan sengaja menyakitinya. Zheng Yuandong perlahan menghentikan langkahnya, kualitas psikologis apa yang masih bisa ditertawakannya dalam rintangan penyergapan. Bisnis hari ini, dia ingin memberitahu Luo Wei satu persatu, sehingga Qing Shi dapat memeriksa kembali kemampuan bocah ini dari sudut pandang objektif. Pada saat ini, Ren Xiaosu telah mengejar Zong Tang, dan akan datang ke jalan Zijing. Persimpangan besar masih diterangi dengan lampu lalu lintas, dan neon dari bangunan sekitarnya belum padam. Ratusan tentara Zong membawa sejumlah besar senjata persenjataan di perempatan ini, menunggu kereta uap aneh untuk memasuki barisan. Bahkan Zong Tang melihat pertempuran ini, dan dia tidak bisa menahan rem. Dia ingin melihat apakah pertempuran ini cukup untuk menghentikan Ren Xiaosu. Kereta uap belum tiba, dan tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi pada posisi Zong melalui gerbang bayangan. Seorang tentara melihatnya dan menemukan bahwa ada 4 kartu di tanah. Saya melihat bahwa sekop buah persik merah, bunga prem, dan bujur sangkar luar biasa cerah, hanya 4. Pada awalnya, ada tentara yang tidak bereaksi, mereka berpikir bahwa kawan-kawan mereka secara tidak sengaja telah menyingkirkan mereka masih berpikir tentang siapa yang membawa poker di sini. Jika Sersan menemukan ini, dia takut untuk membayar hukuman berat. Hasilnya belum menunggu mereka untuk mengerti, tetapi melihat bahwa 4 poker 6 pemain semakin cerah dan cerah, hanya mendengarkan ledakan, poker meledak hampir 100 orang di langit. Bab 460, membunuh orang dengan pisau. Kekuatan meledak dari poker meledak ini sangat luas sehingga jauh lebih dari 10 kali lebih banyak daripada granat. Tidak buruk melemparkan granat ke posisi itu, dan bagus untuk dapat meledakkan 2 atau 3 orang. Jadi, jika ada millet kecil yang melempar granat, saya khawatir dia akan muntah darah dari posisi defensif frontal ini. Ke-46 ini adalah kartu yang Xiaosu telah sembunyikan untuk waktu yang lama. Peluang poker meledak selalu membuat Ren Xiaosu sakit. Dia juga menantikan untuk melihat kekuatan raja. Hasilnya adalah bahwa 46S adalah batasnya. Dalam sekejap, aliran udara besar menyebar seperti gelombang, dan penduduk di sekitarnya diam-diam mengawasi posisi di rumah, ketika aliran udara besar itu menyapu. Orang yang dengan diam-diam menyembunyikan jendela didorong ke belakang. Kaca kendaraan off-road SUV hancur, dan kendaraan off-road terus bergetar. Dia merasakan tinnitus, dan untuk sementara waktu dia tidak bisa mendengar apapun kecuali suara dengungan di telinganya. Melihat pemandangan api Zong di depannya, Ren Xiaosu mencibir, dan dia berdiri di kepala kereta uap dan menabraknya dengan cara yang tidak bias. 46 semburan poker sudah cukup untuk menghancurkan posisi yang dibentuk oleh ratusan orang ini. Hati Ren Xiaosu memperkirakan bahwa akan ada sejumlah kecil orang di posisi ini yang akan bertahan hidup, tetapi apa yang bisa bertahan jika mereka selamat? Tentara Zong ini kehilangan perlawanan setelah ledakan.
Bahkan kemampuan berpikirnya pun tidak normal. Tinnitus Zongqi menginjak pedal gas dan terus melarikan diri. Untungnya, dia cukup jauh dari posisi itu, atau dia sekarang mati dalam ledakan. Ren Xiaosu juga mencoba menggunakan gerbang bayangan untuk melempar granat untuk membunuh Zongtang, tetapi kedua belah pihak sedang dalam proses gerakan kecepatan tinggi. Dan pintu bayangan memiliki beberapa kesalahan, sehingga ia telah mencoba beberapa kali tanpa hasil. Sekarang, ketika Xiaosu melihat situasi Zijingrod, dia tidak akan mencobanya. Dia ingin melihat di mana kalajengking ini akan membawanya untuk melarikan diri. Bukannya dia telah memainkan peran menggoda leluhur, tetapi dia hanya membunuh kata-kata sekte leluhur. Saya khawatir itu tidak akan mempengaruhi situasi perang. Untuk Ren Xiaosu, dia datang ke penghalang 146 untuk membatalkan benteng 178. Dia tidak tahu bahwa pasukan Zong di Gobi telah dicegat oleh Su Xianchu, dan dia tidak tahu kekuatan Zhang Jinglin. Oleh karena itu, Ren Xiaosu berada di kamp musuh, tetapi setelah beberapa saat tenang, dia memutuskan untuk fokus pada situasi keseluruhan. Di mana saya bisa melarikan diri ketika Zongqi panik? Di mana kekuatan Zong di penghalang 146? Tentu saja, itu adalah puncak keluarga Zong. Sebelum Zheng Yuandong berkata kepada Ren Xiaosu, Brigade Tempur Penghalang 146, setengah dari pasukannya digunakan untuk memburunya. Dan setengahnya bertanggung jawab untuk mempertahankan puncak Zong. Pada saat ini, kekuatan untuk memburunya tersebar di seluruh penghalang. Sulit untuk mengatur orang-orang ini secara efektif dalam kesibukan antara leluhur. Kemudian, di mata Zongqi, adalah mungkin untuk menyelamatkan hidupnya, tetapi mereka yang berkumpul di puncak ketinggian Zong. Tentara. Faktanya, Zongqi tiba-tiba bereaksi ketika dia melarikan diri. Dia melihat ke kaca spion dan menemukan bahwa kereta uap di belakangnya selalu menjaga jarak darinya, seperti halnya mengendarai anjing. Awalnya dia berencana untuk membawa Ren Xiaosu ke tempat dengan pasukan terbanyak. Tapi sekarang dia lebih suka mengambil inisiatif untuk memimpin Xiaosu mengambil jalan untuk mengalahkan semua pasukan Zongxi di penghalang ini. Momen ini penuh dengan darah, dan dalam ledakan besar hanya sebuah batu terbang dan menggosok kulit kepalanya. Karena itu, darah mengalir ke bawah, membuat wajah aula leluhur lebih terlihat. Dia bukan orang bodoh, jadi dia hanya memahaminya hanya dalam waktu lebih dari 10 detik. Kekuatan pertahanan yang rusak memungkinkan Ren Xiaosu untuk merasakan manisnya. Sekarang pihak lain jelas sengaja membiarkannya memimpin jalan untuk menemukan penghalang lain, dan ada Zong Stop. Di jantung Zongqi, ada badai di hatinya. Dia melihat kereta uap di belakangnya di kaca spion. Apa yang dia pikirkan adalah, apakah Anda ingin terus berlari ke puncak Zongxi? Jika Anda membawa Ren Xiaosu secara tidak sengaja ke atas, saya khawatir bahwa setelah perang, leluhurnya tidak akan bisa makan. Bisakah Zong Yi berpikir tiba-tiba berbalik untuk berpikir, di mana aku bisa lari sekarang? Meskipun para ayah tinggal di 3 tempat secara terpisah, meskipun ayah-ayah itu masih memiliki orang tua yang merupakan putra yang sama, tetapi kali ini, ia masih harus memilih. Tentu saja, saya berlari ke kelompok ayah, dan pasukan di sana lebih elit dan lebih rapi. Pikiran Zong Yi berubah, dan ada lebih dari 2.000 tentara di pasukan pertahanan di sana. Haruskah ini cukup untuk menyeret kekuatan spiritual Ren Xiao ke batas? Faktanya, tidak ada yang salah dengan pemikiran Zongtang, karena menurut sudut pandang orang biasa, ada batas untuk kemewahan, dan mantan Xiaosu memang dikejar di mana-mana, seperti para dewa. Lalu apa yang disembunyikan? Faktanya, malam ini adalah kesalahan strategis milik Zong, mereka tidak menyangka Ren Xiaoshen pergi ke kediaman Zong, sehingga semua pasukan pengejar sekarang tersebar. Dan Xiao Xiao telah mengambil inisiatif. Dan kesalahan lain dari Zong adalah bahwa Zongtang salah menilai kekuatan mental Ren Xiaosu. Dia berpikir bahwa selama ada lebih banyak orang, dia dapat benar-benar menghancurkan Xiao Xiao, tetapi pada kenyataannya, bahkan Xiao Su sendiri tidak tahu di mana kekuatan mentalnya. Perlahan Zong tenang, karena dia menilai Ren Xiao Su akan segera terseret ke batas, maka ada artikel lain yang bisa dilakukan saat ini. Meskipun Anda dapat melihat bahwa saat itu adalah bencana besar, Anda juga dapat mengubah hal-hal buruk menjadi hal-hal baik di arena politik. Dia hanya perlu membawa Ren Xiaosu ke situs 2 faksi lainnya.
Di satu sisi, dia dapat menyeret jumlah orang ke Xiao Liu, di sisi lain, dia dapat menggunakan tangan Ren Xiaosu untuk menghilangkan alien dan membunuh orang dengan pedang. Penting untuk diketahui bahwa dia dan Zhong Xiang tidak semuanya lancar di Zhongxi, hanya karena 3 kamar tidur dan 4 kamar tidur Zhong bersatu melawan rumah besar dengan otoritas terbesar. Ada lebih dari 1.000 tentara di 2 kamar, mereka dibagi menjadi 2 cukup untuk menyeret mil kecil, ketika dia keluar untuk membersihkan kekacauan, dan kemudian berbicara dengan benteng 178. Kekuatan rumah besarnya tidak akan berkurang, dan sebagainya. Setelah beberapa tahun kultivasi diri, Anda dapat kembali. Memikirkan hal ini, Zongqi tiba-tiba membanting setir dan menuju ke arah lain. Pengejaran perang ini berlangsung selama hampir 1 jam, dan Zong Tang bergegas ke kamar ketiga bersama Ren Xiaosu. Pada saat ini, ada pasukan di luar rumah bangsawan dari 3 rumah, dan senjata berat didirikan. Menunggu. Ketika Zong Pu tiba di Manor, dia meraung di saluran komunikasi, ambil blok terbuka untukku. Para prajurit ragu-ragu, dan hasilnya adalah, saya Komandan Brigade Pelayaran ke-107, saya sekarang memerintahkan Anda untuk mengangkat blok dan bersiap untuk bertemu musuh. Meskipun unit ini di luar Sanfang Manor milik Brigade Tempur 107, pada umumnya bertanggung jawab untuk mempertahankan rumah 3 kamar, Komandan Batalion adalah putra tertua dari 3 kamar. Sehingga ia tidak mendengarkan perintah para leluhur. Sebelum posisi itu, seorang petugas memandang Zong Tang dengan dingin, tetapi dia tidak bergerak sama sekali. Dia tidak bermaksud untuk melepaskan Zongqi. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode The First Order selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.